glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia.
Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasiku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIBCCK. Apa kabar semuanya? Apakah Anda semua sehat-sehat saja semasa lockdown ini? Kongsikan dengan kami di ruangan chat. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci selepas pujian dan penyembahan. Jadi, persiapkan keperluannya seperti air anggur dan roti bagi memperingati tubuh dan darah Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri dan berdoa sebelum memulakan ibadah kita pada pagi ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Bapa akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati ini ya Tuhan hanya tertuju kepadamu. Pikiran kami ya Bapa pada saat ini adalah untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Bahwa kami mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti, dan biarkan hati kami ya Tuhan terbuka untuk menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan memulai ibadah ini. Amin. Shalom para jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita tidak sabar-sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara online. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Pujian ini menyatakan bahwa kegairahan kita kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam memelihara kita walaupun di dalam situasi yang sangat mencabar pada saat ini. Saya percaya bahwa ini lagu dapat menguatkan kita bersama-sama. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan,
karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita. Melalui lagu ini kita nyatakan bahwa kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan untuk memelihara kita. Amin. Haleluya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya
Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan
janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Baik, kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebelum seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bahagian, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi dalam kesempatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini, kami dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus yang sudah tersedia di tempat kami masing-masing. Kami doakan supaya semua jemaat Tuhan yang terlibat di dalam perjamuan ini, kami benar-benar memberikan hidup kami sesungguhnya kepada Tuhan. Dan kami akan memahami arti dari semua dari maksud perjamuan kudus ini. Berkati kami dan urapi kami semua, sehingga waktu kami mengambil perjamuan ini, kami sangat bersukacita dan juga bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan bagi tubuhnya yang dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan untuk mengambil perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita merenung sejenak dulu dalam beberapa saat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengambil roti. Mari kita lihat dasar dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dari roti ini. Saya ulangi kata-kata Yesus, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah Ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu sangat terbukti melalui dengan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan juga kebangkitan-Mu. Engkau Tuhan yang mati untuk bagi pengampunan bagi dosa kami, pembenaran bagi kami, memperkenankan kami untuk layak menghadap kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan roti dan anggur yang kami makan dan minum, yang menjadi satu lambang simbol dari tubuh Kristus yang menderita menanggung segala kesakitan akibat dari segala pelanggaran dan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan anggur yang melambangkan dari darah-Mu yang mengalir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan darah-Mu kami mendapatkan penyucian dan juga pengudusan dari hidup kami yang berdosa dan fana ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kiranya hidup kami terus menjadi saksi-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Kami tetap memberitakan kesaksian dan juga arti dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat SBCCK yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya baik-baik dan sehat-sehat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih untuk kepimpinan gereja karena sekali lagi memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawa firman Tuhan pada hari ini. Nah, bulan ini kita akan masuk dalam tema gereja yang baru, yaitu tentang kuasa doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak semua jemaat kita
tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, sekali Tuhan kami datang, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu, pimpinan-Mu, anugerah-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu. Engkau persiapkan hati kami Tuhan agar kami dapat melihat tentang kebenaran firman-Mu dan dapat menerima firman-Mu itu ya Bapa. Dan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, kebijaksanaan, talenta untuk menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini Tuhan sampai ke dalam hati anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi ini. Dan biarlah firman-Mu ini jatuh ke tanah hati kami yang subur dan akan berbuah dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah firman Tuhan ini akan terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, hari ini saya akan membawa satu tema yang sederhana tetapi sangat menarik, yaitu tentang doa yang efektif. Doa yang efektif. Nah, tanpa menguasa, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 hingga 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 hingga 18. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, apa itu doa? Doa merupakan komunikasi dua pribadi yang saling mengasihi. Ada saatnya kita berkata-kata dan ada saatnya kita mendengar. Doa adalah nafas bagi kehidupan orang yang percaya. Hal berdoa ini adalah bagaimana kita melatih diri kita setiap hari, setiap jam, mencari suara dan pimpinan Roh Kudus. Doa itu seharusnya menjadi gaya hidup kita. Amin. Lupa berdoa sama dengan lupa bernafas. Demikian juga kalau orang percaya tidak berdoa, maka akan lemas dan mati rohani. Jika kita tidak berdoa, maka kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Doa merupakan tindakan yang paling sederhana. Doa hanyalah berbicara kepada Tuhan. Dan doa itu bukan soal kata-kata yang indah, tapi soal hati dan iman kita. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kata efektif? Efektif artinya memberikan hasil seperti yang diharapkan. Doa yang efektif artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Amin. Nah, Alkitab berkata bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya, dia juga lapar, dia juga haus, dia juga boleh kecewa, dia juga punya masalah, tekanan, dan masa-masa sulit. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar doanya, yaitu selama 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan, dan sampai dia berdoa supaya hujan dan Tuhan menjawab doanya. Nah, kenapa Tuhan menjawab doa Elia? Karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pertobatan atas Israel. Nah, pertanyaan saya sebelum kita masuk dalam poin yang seterusnya adalah, adakah saudara-saudari memiliki kehidupan doa sendiri? Karena bukan semua orang memiliki kehidupan doa walaupun mereka rajin datang ke gereja. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan tidak cukup hanya datang ke gereja seminggu sekali. Tetapi kita perlu memiliki inisiatif sendiri untuk mencari Tuhan, karena saya percaya betul bahwa kekuatan orang percaya bukan terletak pada kekayaan, bukan terletak pada pangkat, tapi kekuatan kita adalah terletak pada doa. Amin. Nah, mari kita lihat alasan kenapa kita harus berdoa. Alasan yang pertama adalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini kita boleh lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita harus berdoa, yaitu melalui doa kita dapat menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan.
Ini terbukti di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Mari kita baca ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Karena jawaban doa kita, jawaban pergumulan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Nah, menurut Edwin Harvey, satu hari tanpa doa adalah satu hari tanpa berkat. Suatu kehidupan tanpa doa adalah suatu kehidupan tanpa kuasa. Nah, Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia mendengarkan doa kita. Yang penting doa kita itu tulus dari hati. Yang penting kita sungguh-sungguh mencari wajahnya. Tidak perlu fasih lidah. Mari kita datang kepada Tuhan apa adanya. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Dan dari sana Dia akan menjawab permohonan doa kita. Nah, ada dua alasan penting. Hal yang sangat penting yang kita pelajari dalam doa Elia. Dalam ayat ini sehingga menghasilkan doanya yang efektif. Yaitu yang pertama adalah kesungguhannya berdoa. Ini kita boleh lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Mari kita lihat ayat ini. Yakobus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, "Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, dalam ayat ini firman Tuhan mengatakan Elia ini adalah seorang yang memiliki ketekunan berdoa. Doa yang efektif dan penuh kuasa adalah datang dari kesungguhan dari individu itu sendiri. Kadang-kadang seperti Elia, kita akan mengalami penundaan jawaban kita. Tetapi bukannya Tuhan sulit untuk dipujuk, tetapi Dia ingin kita bersungguh-sungguh dengan apa yang ingin kita katakan. Nah, jawaban doa ada 3, yaitu yang pertama adalah iya, yang kedua adalah tunggu dulu, dan yang ketiga adalah tidak. Nah, jika jawaban Tuhan adalah tidak, artinya Tuhan ingin kita setia di dalam doa. Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk bersabar dan berdoalah sampai itu menjadi kenyataan. Nah, doa yang efektif juga sangat dipengaruhi dengan hubungan yang benar. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga dengan hubungan kita dengan sesama. Yaitu kita harus memiliki sikap saling mengampuni. Dalam Yakobus pasal 5:16 mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Nah, siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah saudara dan saya. Di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, betul? Tapi kita sangat bersyukur karena Tuhan menyempurnakan kita sehingga kita layak dipanggil orang-orang benar. Nah, sebagai penerapan, apa yang kita pelajari daripada ayat ini? Elia manusia biasa sama seperti kita. Yang membuat doanya efektif dan didengar oleh Tuhan ialah kesungguhannya berdoa. Nah, saya ajak semua jemaat SBCCK, ketika kita berdoa, jangan hanya ala kadar, asal berdoa. Tetapi harus bersungguh-sungguh berdoa seperti yang dilakukan oleh Elia. Nah, hal penting yang kedua yang kita pelajari dalam doa Elia dalam ayat ini sehingga menghasilkan doanya yang efektif adalah memiliki iman yang radikal. Memiliki iman yang radikal. Nah, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 hingga 43. Mari kita lihat ayat ini. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 dan 43. Ayat 41 mengatakan, "Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, 'Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran.'" Dan ayat 43, "Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, 'Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut.'
Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Nah, perkataan radikal berasal dari bahasa Latin yang merupakan radix yang bermaksud akar pokok. Bermakna perkataan radikal bermaksud sesuatu yang sampai ke dalam akar. Jika perkataan radikal dikaitkan dengan sifat manusia, maka orang yang radikal bermaksud orang yang memahami sehingga ke akarnya. Nah, iman radikal adalah memandang serius dan mentaati Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan dapat lakukan, tetapi karena dia mengasihi dan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, dalam Markus pasal 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, mari kita perhatikan ayat percayalah. Ayat percayalah dalam arti kata lain adalah imanilah. Nah, ayat ini mengajar kita untuk beriman, seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita minta. Luar biasa, betul. Ayat ini sangat luar biasa. Nah, Nabi Elia merupakan contoh pribadi yang memiliki iman yang radikal. Sehingga apa saja yang dia mohon kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Alasannya ialah Elia sangat memahami pribadi Tuhan dan kedaulatannya. Itu sebabnya Elia tidak mau kompromi dengan nabi-nabi berhala. Bahkan dia menentang pengajaran dan perbuatan mereka yang menyesatkan. Nah, sebagai penerapan apa yang kita belajar daripada ayat ini? Elia memiliki iman yang radikal. Tidak ada sedikit pun ruang keraguan-raguan di dalam hidup Elia, di dalam apa yang Elia imani. Nah, saya dan saudara juga harus memiliki iman yang radikal jika kita mau melihat doa kita efektif dan berkuasa. Itu sebabnya penting untuk kita senantiasa bertumbuh di dalam iman. Nah, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan kita pada hari ini, saya mendorong setiap jemaat, apapun masalah kita, apapun persoalan hidup kita, jangan pernah berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoalah di dalam roh dan kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kuasa doa hanya ada di dalam nama Yesus. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama senantiasa benar, karena jawaban doa sangat bergantung pada perhubungan yang benar. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Paulus katakan bahwa justru di saat kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, sebab itu setiap kali kita merasa lemah, jangan jadikan alasan kelemahan kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, ingat kitab Yakobus yang kita sudah belajar hari ini. Jika Allah dapat memakai Elia, Allah juga dapat memakai kita. Mari kita semakin bergantung pada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya di dalam kelemahan kita. Saat ini adalah saat yang sangat tepat untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita mengasihi dan menghormati Tuhan ketika kita beribadah di rumah? Nah, sukacita saya katakan bahwa berbahagialah saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Karena ini membuktikan bahwa betapa Anda sangat setia dan mengasihi Tuhan. Nah, jemaat SBCCK yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Karena melalui doalah kita akan semakin masuk di dalam perkenaan Tuhan dan kita akan menjadi kesukaannya Tuhan. Saya berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini, kita akan mengalami terobosan di dalam hidup. Yang terikat akan dilepaskan, iman bertumbuh, dan keluarga dipulihkan. Nah, mari kita tetap kuat dan tetap teguh karena Tuhan mau melakukan perkara yang besar dan hebat di dalam hidup kita. Amin. Nah, firman Tuhan kita sampai di sini dan saya berdoa agar firman Tuhan ini biar menjadi kekuatan
buat kita. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari saya ajak semua jemaat kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dalam doa kedengaran. Bapa yang baik, sekali lagi Tuhan kami datang, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang dalam kami mendengar firman-Mu. Tuhan, sebentar tadi kami telah belajar tentang bagaimana cara kami berdoa yang sesungguhnya di hadapan-Mu. Tuhan, kalau selama ini kami hanya doa asal-asalan, kami tidak bersungguh-sungguh, ampuni kami ya Bapa. Dan mulai saat ini Tuhan, kami mau memberikan komitmen kami untuk senantiasa Tuhan memiliki hubungan yang intim dengan Engkau dan memiliki mezbah doa sendiri ya Bapa, supaya lewat pribadi kami Tuhan, kami menjadi berkat bagi orang sekeliling ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami dan akan selalu mengingatkan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan biarlah mereka tetap setia Tuhan dan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, terpuji dan termulialah Engkau dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Begitulah firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Mari kita aplikasikan hal mengenai doa yang efektif ini di dalam pribadi kita dan juga keluarga kita. Baiklah, seterusnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama, yaitu minggu persepuluhan. Jadi mari kita kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Pemberian boleh dibuat secara online transfer buat masa sekarang. Jadi Anda boleh cek di ruangan description di bawah untuk dapatkan maklumat lanjut. Dan sekarang kita akan memberi secara online, dan sambil itu kita akan lihat info pada minggu ini.
Begitulah info kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk stay updated dengan info gereja, oke? Anda boleh download buletin dan lihat video info di YouTube selepas ini. Semua link yang berkaitan sudah disediakan seperti yang di bawah. Jadi Anda boleh klik bila-bila masa. Sekiranya Anda terlepas mana-mana bahagian, Anda boleh tonton semula ibadah ini di YouTube. Baiklah, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini. Bapa, telah banyak hal yang kami pelajari mengenai doa yang efektif, dan semoga rangkaian ibadah ini akan menjadi bekalan hidup kami yang bermanfaat untuk seisi keluarga-Mu di SIBCCK ini ya Bapa. Bapa, mohon berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani pada hari ini, yang membantu dari segi pelayanan di belakang tabir ataupun secara langsung ya Bapa. Berkati juga mereka yang mungkin belum berkesempatan mengikutinya pada hari ini, agar mereka dapat mengikuti kami ya Tuhan pada acara minggu hadapan atau menontonnya semula di YouTube ya Bapa. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan ya Tuhan segala aktiviti kami ya Tuhan selepas ini, dan juga istirahat kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami, agar kami sentiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala bentuk kecelakaan ya Bapa. Haleluya Bapa kami di surga, kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa dan menutup ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.